berhubung kepala dinasnya tersangkut dengan KPK, jadi itu kalau kita lihat secara seksama itu sangat rawan gitu. Ini merupakan akses masuk SPBU yang menurut informasi sering terjadi kendaraan yang terperosok, karena menurut hasil dari pantauan yang kita lihat di lapangan bahwa akses jalan menuju lokasi pelayanan untuk pengisian bahan bakar cukup riskan. Hal ini cukup jadi pandangan masyarakat. Nah, ini akses masuk menuju lokasi. Ya, seperti kita lihat kondisi jalan bahkan tebing cukup curam, dan ini cukup membahayakan pengendara yang mau menuju SPBU. Akses ini belum diketahui kapan akan diselesaikan. Mirisnya akses ini digunakan terus-menerus oleh masyarakat, dan kita bisa lihat kondisi pinggir mulai terkikis. Lokasi atau titik posisi menuju akses jalan, ya ini dia, terus terkikis. Ini cukup rawan untuk pengendara, khususnya kendaraan roda 4, yang bisa saja terperosok. Bahkan menurut informasi ada beberapa kendaraan sudah pernah masuk atau terperosok di tebing-tebing yang hari ini cukup membahayakan pengendara-pengendara yang akan mengisi bahan bakar. Ya, ikuti terus, kita akan cari tahu sejauh mana hal ini akan diperbaiki, dan instansi terkait juga harusnya ikut memikirkan, karena ini merupakan tempat atau lokasi pelayanan yang akan yang selalu digunakan oleh masyarakat. Kita tepat di belakang akses jalan masuk menuju SPBU yang merupakan tempat pelayanan umum yang hari ini cukup memprihatinkan, karena berdasarkan informasi ada beberapa kendaraan juga yang sudah pernah terperosok di jalan akses masuk ini. Ya, perkiraan akses jalan sekitar 100 sampai 150 meter untuk bisa masuk ke akses SPBU. Kondisi jalan ini diharapkan dapat diperbaiki, karena beberapa keluhan masyarakat juga cukup was-was untuk melintasi. Pasalnya seperti yang teman-teman lihat tadi, bahwa kondisi jalan masuk atau menuju pengisian bahan bakar di Penajam Pasir Utara, tepatnya depan kantor gedung DPRD Penajam Pasir Utara, cukup memprihatinkan. Terlebih lagi kondisi saat ini ada beberapa hal masyarakat kita atau pengendara kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar itu terperosok masuk. Kita akan cari tahu siapa yang punya tanggung jawab untuk perbaikan akses jalan ini, untuk bisa menyamankan atau memberikan rasa nyaman kepada masyarakat kita dalam semua pelayanan menuju IKN.
Nusantara. Begitu terus sampul saya, jangan lupa like and subscribe. Ini kondisi jalan yang terus terkikis dan hal ini cukup membahayakan pengendara yang melintasi lokasi ini. Ya, ini dia lokasi atau jalan. Ya, dia lebih tinggi daripada jalan umum yang saat ini kita lewatin. Ini dia. Kondisi tebing ini terus terkikis. Dan ini punya potensi beberapa waktu, terlebih lagi kondisi penghujan ya. Kondisi penghujan menyebabkan jalan untuk menerima pelayanan ini harusnya bisa cepat diperbaiki. Jangan sampai terus-terusan ada korban masyarakat yang harusnya dapat pelayanan lebih baik dalam pengisian bahan bakar. Ya, ini dia lokasi tampak masuk dari sisi sebelah atau posisi dari sisi yang berbeda. Kondisi jalan atau memang jauh lebih tinggi dibandingkan jalan pada umumnya. Namun hari ini atau saat ini kondisi jalan ini ditakutkan terus-menerus akan tergerus. Ini kondisi pengendara-pengendara yang baru saja melakukan pengisian. Bang, kira-kira ini kan ada informasi kurang lebih 4 kali kecelakaan di depan SPBU. Berdampak nggak sih Bang dengan kondisi jalan saat dengan ini? kondisi jalan seperti ini sangat berdampak untuk penjualan. Jadi penjualan sangat menurun drastis, 25-30% kurang lebih seperti itu. Dan dari segi keamanannya juga sering terjadi kecelakaan, kurang lebih 4 kali mobil terperosok ke jalan depan. Dan itu sebenarnya kemarin pertanggungjawaban pihak Dinas Pekerjaan Umum, karena kesepakatannya seperti itu. Berhubung kepala dinasnya tersangkut dengan KPK, jadi kami tidak tahu dari pihak pemerintah kelanjutannya seperti apa. Ini sudah dikoordinasikan nggak Pak? Dari pihak kami hanya menunggu, karena dari pihak pengusaha tetap mengikuti seperti apa program pemerintah, tidak mempersulit. Jadi kita menunggu dari kejelasan dari pihak PU dan dinas-dinas terkait. Karena untuk penggalian di bawah itu ada pipa PDAM dan jargas, jadi tidak sembarang gali. Untuk meratakan ini ya. Iya. Tapi memang ada dijanjikan untuk diratakan? Perjanjiannya itu kemarin diukur itu kurang lebih posisi SPBU 1 meter di atas jalan, masih di atas. Jadi tetap lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Kalau kondisi sekarang ini ada 3 meteran Bang, kurang lebih Bang. 3-4 meter. 3-4 meter. Kondisi jalannya memang terus terkikis nggak? Selama ada hujan ini longsor terus di daerah atas itu, makanya banyak unit-unit yang ingin melakukan pengisian industri, terutama Dexlet, takut melakukan pengisian dan masuk ke SPBU pada saat bermuatan. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh pelanggan atau enggak? Sangat Pak, sangat. Semua pelanggan itu, apalagi terutama yang lintas, mereka tidak tahu jalan keluar masuknya. Akses jalan keluar masuknya itu tidak tahu. Iya, kecil itu aja Iya. untuk keluarnya. Ini udah berapa lama dengan kondisi ini? Kurang lebih 3 bulan ada? lebih 6 bulanan, ada 6 bulan 7 bulan lah. Kondisi seperti ini ya. Yang fatalnya sampai terjadi kecelakaan berkali. Iya, untuk kecelakaan yang jelas dari SPBU itu sudah 4. Itu belum yang di bawah. Saya itu yang dari SPBU aja. Melintas dari Kecelakaan sini. tunggal yang di luar SPBU Iya. aja ada lumayan. Langsung masuk atau gimana? Ya, langsung terperosok keluar langsung. Tapi kondisinya Bang, pada saat kejadian itu, apakah memang SPBU ini
24 jam atau seperti apa? Karena informasi terakhir kan tidak 24 jam. Untuk yang terakhir kemarin, korban yang terakhir pas posisi kami 24 jam. Oke. Jadi kami bisa istilahnya membantu korban. Sebagian penumpangnya kami kasih ruang di belakang untuk istirahat. Oke. Dan dari pihak kami menghubungi pihak dinas PU untuk eksekusi mobil yang terperosok. Tapi memang dijanjikan untuk diratakan saat tadi itu Bang, Iya, 1 meter. saya langsung dulu berbicara dengan saya sendiri dengan Kepala Dinas PU, Pak Edi Asmoro, dan pimpinan saya dengan kabitnya, saya lupa namanya. Yang pasti untuk penurunan jalan itu tanggung jawab pihak PU. Terima kasih, Pak. Yang dimana yang perlu yang terus urgent, kita- yang paling urgent perlu ditutup. di apa Samsat lama itu, Samsat lama itu Depan Albanjari, Iya, 2 itu Pak ya. itu udah terlalu mepet dan enggak ada ini. sampai depan masjid. Jadi itu kalau kita lihat secara seksama itu sangat rawan gitu ya. Nah, ya termasuk kejadian yang terakhir. Jadi saya jelaskan dulu kronologinya itu. Jadi itu dini hari jam 2 itu orang dari Balikpapan mau ke Banjar mengantar keluarganya. Sampai situ mengisi BBM, disangkanya 1 kali 24 jam. Sampai di situ tutup, keluar lagi, jadi dia tidak hafal jalan, lurus, makanya langsungnya bukan ke kanan bukan ke kiri. Karena dia nggak hafal jalan. Kalau kita lihat itu memang sangat rawan kalau orang, apalagi orang yang tidak tahu, yang sudah tahu pun kalau tidak hati-hati sangat rawan. Jalan yang rusak, termasuk kami surati juga, ada beberapa tambalan itu, kemarin yang surati. Termasuk penerangan itu berarti Penerangan, karena terjadinya kemarin di pompa bensin itu terjadi kecelakaan itu,